Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Bipom dimanapun Anda berada, kali ini kita podcast mode Lokapom di Kabupaten Banyumas, kedatangan tamu yang spesial istimewa. Beliau Bapak Deputi 2 dari Badan POM yang berkenan hadir langsung di Lokapom di Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deputi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. untuk kita semua. Nah, terima kasih Pak Deputi sudah Apa berkenan kabar hadir. sahabat Bepom? Alhamdulillah sehat, Yang Pak. ngomong-ngomong ngode itu apa tadi Ngode maknanya? itu ngobrol dengan narasumber lah. Kebetulan narasumber hari ini kan istimewa sekali ya, Pak Deputi Oke, 2 berkenan hadir ke sini dengan tema UMKM naik kelas. Nah, oke. ini kita manfaatkan nih ilmu beliau untuk kita serap semaksimal mungkin. Gini Pak Deputi, beberapa waktu yang lalu kan Kedeputian 2 Badan POM ada program business matching ya tentang jamu export orientation for economic growth. Bisa diceritakan Pak maksud dan tujuan dari program tersebut? Iya, kita mulai dari fungsi Badan POM ya saat Bepom. Kita ketahui bersama tugas Badan POM ini sangat berat bagaimana memastikan produk obat dan makanan di dalamnya termasuk obat bahan alam. Obat bahan alam juga sendiri di dalamnya ada jamu, ada obat herbal standar, fitofarmaka, dan obat eh, lisensi atau obat bahan alam lainnya, kosmetik, suplemen kesehatan, obat koasi. Ini kan harus dipastikan aman. Nah, tugas ini adalah pengawasan di pos market. Bagaimanapun upaya kita di dalam melakukan pengawasan dengan sumber daya yang terbatas, tentu akan kewalahan tanpa dibarengi kontribusi dari stakeholder. Bagaimanapun produk itu bagus, kita bimbing, kita awasi, aman dan bermutu. Kalau tidak laku di pasaran, maka ujung-ujungnya ada kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Gitu. Oleh karenanya, pemerintah melalui Badan POM ini juga mempunyai tanggung jawab menjembatani, memfasilitasi produk mereka laku di pasaran. Tidak hanya di dalam negeri, kaitannya dengan pemanfaatan obat bahan alam ini di mancanegara juga sangat banyak. Oleh karenanya, untuk mendukung kemandirian produk dalam negeri kita, maka produk kita harus berorientasi pada ekspor juga, tidak hanya berlaku di dalam negeri. Oleh karenanya kita gagas bagaimana kita mempertemukan antara buyer-buyer di luar negeri untuk bisa memanfaatkan produk kita di dalam negeri yang kita bungkus dengan nama business matching tadi itu supaya industri obat bahan alam kita ini berorientasi tidak hanya dalam negeri tapi juga berorientasi di luar negeri. Masyarakat aman kaitannya mendapatkan obat bahan alam yang aman dan bermutu, tapi juga perekonomian bisa meningkat. Gitu kira-kira Ya, konsepnya. ini program visioner banget ini Pak. Jadi obat bahan alam ini kita usahakan untuk bisa go internasional gitu ya Pak ya. Jadi Ya, nggak hanya Agnes Monica saja ini Sobat Bepom yang bisa go internasional. Kenapa obat bahan alam pun kita dorong untuk menjadi go internasional. Untuk langkah-langkah yang dilakukan Badan POM gimana Pak untuk mempercepat agar eh, obat bahan alam di Indonesia ini jawara di level internasional. ya. Nah, untuk bisa memenuhi persyaratan tadi sesuai dengan regulasi, keamanan, dan mutu tadi, maka kewajiban regulator adalah melakukan pendampingan. Karena pelaku usaha di kita ini tidak semuanya maturitasnya ini tinggi, komplain terhadap regulasi. Ada yang masih coba-coba, ada yang setengah-setengah. Oleh karenanya kita dampingi. Kita di dalam penerapan GMP di obat bahan alam ini
ada 3 tahapan bagi UMKM yang belum bisa memenuhi persyaratan full aspek, kita berikan langkah di GMP tahap 1. Nah, untuk bisa tadi di level sampai dengan internasional, maka kita lakukan upaya pendampingan. Kita evaluasi dan kita lakukan percepatan untuk bisa meningkat maturitasnya. Kita sebut yang tadi, naik kelas nih, dari level 1 ke level 2 ke level 3. Kita intervensi, kita dampingi, kemudian kita evaluasi. Yang sudah levelnya, maturitasnya di tingkat 3, ini adalah yang berhak untuk bisa bermain di kancah ekspor atau internasional tadi. Supaya kita tidak malu, standar kita sama di standar global adalah maturitas level 3, artinya GMP-nya full aspek. Cara pembuatan obat tradisional yang baiknya ini full aspek gitu. Oh, berarti yang untuk go internasional itu harus sudah full aspek ya, Pak, ya? Sementara kondisi di kita itu beberapa, masih belum ke arah sana, perlu percepatan ya, Pak, ya? Iya, Adakah program khusus atau inovasi khusus, Pak, untuk menaikkan grade UMKM agar tercapai yang grade ketiga atau full aspek betul, tadi? iya. Ada program khusus untuk UMKM naik kelas itu. Bagaimana kita berikan insentif bagi mereka yang mau kita dampingi dan berhasil itu. Kita berikan kemudahan-kemudahan yang di level tinggi tadi itu. Apakah insentif kaitannya dengan kemudahan saat re-registrasi kaitannya dengan produknya, atau sertifikasi tanpa audit, ini adalah upaya karena komplainnya sudah tinggi kan itu. Oleh karenanya balik lagi pendampingan kami untuk naik kelas ini dilakukan dan target kami minimal satu UPT itu satu. Kita memiliki 76 UPT. Kalau setiap UPT satu, Satu kita tujuh puluh memiliki enam. 76 UMKM yang naik kelas tadi itu. Dan kita kerjasama dengan UPT-UPT di daerah, tidak hanya di pusat saja. Gitu. Nah, ini Sobat Bepom, ada program yang bagus ya ini dari Kedeputian 2, bagaimana Kedeputian 2 ya mengkoordinir setiap UPT untuk mensukseskan program ini. Minimal satu UPT mensukseskan satu UMKM yang naik kelas begitu Pak ya. Nah, ini tentunya harus disambut baik juga ya, tidak hanya yang kita sebagai UPT, tapi juga UMKM juga nih. Nah, kira-kira kalau UMKM mengikuti program ini, manfaat yang didapatkan apa, Pak, untuk UMKM tersebut, Pak? Tadi yang saya sampaikan, beberapa insentif antara lain adalah kemudahan di dalam eh, registrasi produknya. Kemudian kalau sertifikasinya sudah habis masanya, maka juga ada percepatan tanpa audit dengan melihat hasil inspeksi yang terakhir. Ini yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga tentunya yang kita dampingi tadi itu tidak harus sampai dengan full aspek saja ya, tapi kalau ada indikator yang signifikan antara kaitannya dengan komplain regulasi, produknya juga baik, maka ini juga kita dorong untuk bisa berkembang di pasar di nasional maupun internasional atau ekspor tadi itu. Ini adalah manfaat-manfaat yang dilakukan. Nah, jalan untuk menuju ke sana ini juga tidak hanya di pusat ini memberikan penugasan ke UPT ya, tapi dilakukan upaya pendampingan mulai dari bimbingan teknis ke para fasilitator, ini berarti petugas kita yang ada di UPT. Kemudian juga kita melakukan BIMTEK ke para pelaku usaha, apakah BIMTEK di dalam pemenuhan JPOTB-nya, ada BIMTEK juga kaitannya dengan regulatory officer-nya, supaya dia juga paham, tidak mengalami kesulitan pada saat registrasi produknya.
Nah, ini Sobat Bepom, banyak sekali nih manfaat jika UMKM mengikuti program UMKM naik kelas ini. Nah, ini Pak, jika ada UMKM yang berminat mengikuti program UMKM naik kelas ini, caranya gimana Pak? Apakah ke pusat atau mendatangi UPT terdekat atau ada aplikasi khusus jika ingin mendaftar begitu Pak? Ya, cukup menyampaikan dan menghubungi ke UPT terdekat, ya. Tidak harus ke pusat ya. Nanti pusat akan berkoordinasi dengan UPT di daerah, sehingga meskipun tidak harus berhubungan dengan pusat, cukup di daerah, tapi pusat juga akan memantau dan melakukan pendampingan terkait dengan itu. Oke, cukup mudah ya Pak ya. Sangat Semua akses mudah. bisa cukup Hari mudah. kini sulit ke laut aja, Sudah nggak musim ya. nggak musimnya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit gitu ya? Bukan dibalik, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya memang sekarang instansi pemerintah sudah banyak berubah ya Pak ya. Terkait program UMKM naik kelas Pak, tentunya setiap program bagus kan kendalanya pasti ada ya Pak ya. Dan tentunya saya yakin sudah dimitigasi nih sama tim kedeputian Kedeputian 2. Nah kira-kira kendala-kendalanya apa Pak terkait program UMKM naik kelas tersebut? Iya, setiap program pasti ada kendala, setiap kegiatan pasti ada kendala. Tapi kendala-kendala itu pasti bisa dimitigasi dan dilakukan intervensi kan di situ. Artinya segala sesuatu itu tidak ada yang tidak bisa, gitu. Masalahnya mau apa tidak kan itu aja. Kalau kita mau, segala jalan bisa kita lalui bersama. Nah, kendala yang sering terjadi yang pertama adalah pemahaman kan itu. Oleh karenanya kita tidak henti-henti melakukan sosialisasi, edukasi maupun bimbingan teknis. Kemudian aspek kedua adalah pemenuhan sarana prasarana. Oleh karenanya di dalam eh, pelaku usaha yang UMKM ini, kalau memang sulit dalam pemenuhan sarana prasarana, ini regulasi juga sangat mudah. Tidak perlu memiliki industri sendiri, bisa memproduksi obat bahan alam itu memproduksikan di tempat usaha yang lain. Semacam Total maklun gitu ya, manufacturing, betul. ya, total manufacturing-nya di situ. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan pemodalan kan itu. Pemodalan kita juga menjembatani ya dengan orang tua asuh nih, jadi industri yang sudah matang maturitasnya ini juga banyak yang bersedia memberikan bantuan, apakah itu technical assistant atau juga beberapa memberikan bantuan peralatan maupun juga ada juga yang memberikan modal di situ. Nah, ini yang beberapa hal yang bisa kita intervensi. Dan yang di ujung adalah tadi pemasaran produknya. Ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, itu yang kita identifikasi dan kita intervensi semua dari hulu hingga hilirnya. Sehingga balik lagi bahwa untuk naik kelas ini tidak hanya sekedar status, tapi pelaku usaha mendapatkan manfaatnya itu. Produknya bagus, sesuai regulasi, dan laku di pasaran. Oh, berarti program orang tua asuh itu juga sebenarnya penting juga ya Pak ya, karena UMKM yang masih mikro, yang masih kecil itunya tentunya butuh wawasan yang luas, butuh pendampingan bagaimana menguasai market pasar, termasuk sekarang kan lagi trennya marketing digital gitu ya Pak ya. Betul, Jadi nanti iya. pendampingan pendampingan dari Badan POM itu tidak hanya bagaimana cara mendapatkan izin edar, tapi juga bagaimana selain mutu juga ya Pak ya, bagaimana produk eee, obat bahan alam ini bisa laku di pasaran, salah satunya program dengan orang tua Iya, asuh begitu ya Pak ya? iya betul. Satu lagi Pak Pinanto saya sampaikan bahwa kenapa sih kok kita rada sulit memberantas kaitannya dengan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat ini. Sebenarnya adalah masalah demand kan. Ketersediaan. Kalau yang dibutuhkan konsumen saat ini adanya OTBKO, maka itu terus yang dikonsumsi. Mencari yang
mutunya baik, sulit dilakukan, ini juga akan menjadi kendala. Oleh karenanya kita harus memperbanyak produk yang beredar di pasaran ini adalah produk-produk yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Sehingga keyakinan kami angsur berangsur nanti dengan sendirinya OTBKO tadi tidak laku kan itu. Hmm. Tanpa harus kita melakukan penyitaan, pemusnahan segala macam itu. Jadi konsepnya kita balik. Gitu. Oh, ini menarik ini konsep-konsep pengawasan yang beda gitu ya. Jadi konsumen itu diberikan banyak pilihan termasuk obat tradisional yang memiliki izin edar, yang mutunya bagus, tentunya yang berkualitas juga ya untuk mengeliminir penggunaan jamu mengandung BKO Ya, tersebut ya Pak ya. ya, konsep sederhananya seperti itu. Dan tentunya nanti dengan banyaknya produk obat bahan alam yang mengandung yang memiliki nomor izin edar yang legal itu ya Pak ya. Tentunya dari Badan POM tadi sudah disampaikan akan menciptakan pangsa pasar yang baru gitu ya Pak untuk memperluas selain dari yang ekspor gitu ya. Iya. Untuk memperluas pangsa pasar dalam negeri, kita sedang berproses ini menjalin kerjasama dengan Persatuan Hotel Restoran Indonesia ya. Bagaimana produk-produk yang bagus nanti itu bisa diserap mereka, diberikan sebagai goodie bag atau souvenir kepada tamu-tamu mereka. Kan suatu kebanggaan dan senang bagi tamu-tamu kalau mendapatkan souvenir. Nah, kalau mau mendapatkan hal yang lebih banyak tentu bisa langsung menghubungi pelaku usahanya. Kita juga membangun kerjasama dengan Kementerian Pariwisata Kreatif. Ini juga di setiap event nanti kita soundingkan untuk selalu bekerja sama menggunakan produk-produk obat bahan alam Indonesia. Ini adalah suatu potensi yang bisa kita manfaatkan sebagai insentif bagi UMKM yang naik kelas tadi. Wah, ini terobosan yang luar biasa ini ternyata banyak yang kita apa ya, kita bisa gali, kita bisa manfaatkan, kita bisa laksanakan ya untuk mendukung UMKM kita agar berjaya ya, tidak hanya di luar negeri tapi di dalam negeri pun juga juga berjaya gitu. Nah, terkait ini Pak, sekarang kan bahan baku obat kimia kan kebanyakan dari impor dari luar negeri. Sementara di wilayah Indonesia kan bahan baku dari obat bahan alam itu kan sangat melimpah sekali. Nah, bisa memungkinkan nggak Pak kalau misalnya ada kebijakan nanti untuk formularium nasional yang biasanya hanya obat-obat kimia, tapi nanti bisa ditambahkan kebijakan untuk obat-obat tradisional tapi yang tidak hanya fitofarmaka atau OHT tapi semua obat tradisional bisa masuk dalam program formularium nasional ya tentunya itu kan juga juga menambah pangsa pasar yang besar juga ya Pak ya untuk pengembangan UMKM obat bahan alam di sini. Ya, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di sana eh, memberikan landasan yang sangat kuat kaitannya dengan pemanfaatan obat bahan alam di pelayanan kesehatan, baik itu formal maupun informal, di seluruh golongan, apakah itu fitofarmaka, obat herbal standar, jamu, atau obat bahan alam lainnya. Oleh karenanya, di peraturan turunannya ini kita berharap segera terbit, apakah nanti bentuknya Perpres atau perubahan Permenkes. Kalau perubahan Permenkes, ini Pak Menteri saya baca statementnya di media udah menyampaikan bahwa sudah menyetujui akan memasukkan obat bahan alam ke dalam formularium nasional sehingga nanti di sistem jaminan kesehatan nasional BPJS ini akan mengganti kaitannya dengan biaya eh, pembelian obat bahan alam tersebut. Nah, memang tantangannya saat ini adalah bahwa untuk obat bahan alam yang
kategori fitofarmaka ini dari sisi harganya ini memang mahal karena memang demand-nya belum banyak. Nah, tapi dengan adanya kebijakan bahwa ini bisa dimanfaatkan di pelayanan kesehatan formal, maka potensi pemanfaatannya juga akan lebih banyak. Gitu. Nah, luar biasa kan, Sobat Bepom yang disampaikan oleh Pak Deputi, peluang untuk usaha di bidang obat bahan alam itu ke depan sangat besar sekali. Ayo kita manfaatkan, jadilah pelaku usaha di bidang obat bahan alam yang tentunya ya yang legal, yang memenuhi ketentuan juga dan mengikuti regulasi yang tentunya yang berlaku ya Pak Deputi ya. Mudah-mudahan nanti eh, bisnis atau usaha di bidang obat bahan alam di Indonesia itu semakin tumbuh berkembang, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Apalagi nanti ada support dari pemerintah terkait formularium nasional. Jadi nanti obat-obat BPJS itu tidak hanya dari obat-obat kimia, tapi nanti bisa jadi obat dari bahan alam. Ini apa ya, oase yang perlu kita sambut semua lintas sektor, apalagi di wilayah Banyumas ini kan salah satu sentra juga ya, yang UMKM di bidang obat bahan alam. Tentunya kesempatan ini akan kita maksimalkan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, berkolaborasi dengan pemerintah juga ya, kemudian pemerintah baik daerah maupun pusat, kemudian juga asosiasi pelaku usaha juga untuk menyambut peluang dan tantangan ini. Sayang kalau dilewatkan ya, Sobat Bepom. Nah, untuk closing statement Pak Deputi menutup Iya, podcast ngode ini. ya. Tentunya program yang bagus ini tidak akan berjalan dengan mulus tanpa kolaborasi dari pentahelix ya. Tidak hanya triple helix, tapi pentahelix. Siapa saja itu? Kaitannya dengan pemanfaatan obat bahan alam tentu perlu adanya riset-riset dari akademisi dan juga para peneliti lainnya. Kemudian dari pihak sponsor, bisnis swasta ini harus ada industri yang mau menggunakan riset dari para peneliti ini menjadi sebuah produk kan itu. Nah, kemudian government tentu harus membuat kebijakan yang pro pelaku usaha dalam negeri tentunya di sini. Tidak hanya kaitannya dengan mengatur produksinya saja, tapi juga memfasilitasi kaitannya dengan pemasaran, termasuk insentif-insentif. Ini juga insentif terkait dengan pengurangan pajak karena penggunaan produk dalam negeri yang persentasenya sangat besar. Ini saya dengar juga dari pemerintah sedang disiapkan juga bahwa nanti akan diberikan insentif bagi pelaku usaha yang persentasenya sekian persen menggunakan produk dalam negeri. Kemudian yang tidak kalah penting lagi di dalam kegiatan UMKM naik kelas ini adalah community. Asosiasi-asosiasi pelaku usaha yang ada ini juga berperan untuk membantu pemerintah tadi itu mengkoordinir anggotanya, mensosialisasikan, mendampingi segala macam. Tadi antara lain melalui orang tua asuh juga. Terus yang terakhir adalah media. Bagaimanapun juga, ini juga harus digelorakan, disuarakan, disampaikan sampai ke pelosok negeri bahwa UMKM naik kelas ini adalah program yang baik, tidak hanya perlindungan terhadap masyarakat, konsumen, tapi juga bagaimana meningkatkan perekonomian bangsa tadi. Kalau produksinya banyak, tentu butuh tenaga kerja yang banyak. Artinya kita mengurangi pengangguran. Kalau produknya banyak, laku di pasaran, maka kita juga mengurangi kemiskinan. Kalau masyarakatnya semua makmur, maka kita juga mengurangi stunting pada anak-anak kita. Oleh karenanya ini adalah program yang harus jadi dan mulia untuk bisa dilaksanakan. Terima kasih. Wah, keren sekali. Nah, tadi sampaikan bahwa ada program pentahelix ya Pak ya, untuk mendukung tidak hanya triple helix. Nah ini kebetulan sekaligus undangan ini kepada Pak Deputi. Kami tiap tahun ada kegiatan pentahelix yang melibatkan 4
5 komponen tersebut ya, Pak, ya, yang nanti rencana dilakukan di bulan Agustus kita mengundang Pentahelix di 4 kabupaten di wilayah kita. Untuk tahun ini tempatnya di Purbalingga dan ini kayaknya tema UMKM naik kelas ini sangat bagus untuk kita angkat begitu ya, Pak, ya. Ini Dan nggak jadi closing, udah di closing masih ditanya. sayang sebenarnya masih masih banyak yang ingin ditanyakan ini. Ya tapi ya ini undangan saja Pak, mudah-mudahan nanti Oke, kegiatan nanti kita lihat Pentahelix ya Pak Deputi untuk berkenan kegiatan. hadir Ya, untuk ya. ikuti kegiatan tersebut. Kalau ada waktu luang nanti Oke. dijadwalkan ke Banyumas lagi. Oke, terima kasih Pak Deputi atas ilmunya yang sangat mencerahkan dan menggugah semangat kita semua ya, Sobat BPOM ya. Tidak hanya kami dari UPT, dari Badan POM, saya yakin juga dari Sobat BPOM semua tertarik dengan program ini karena ini ada peluang yang sangat besar sekali terkait bagaimana perekonomian tumbuh di bidang obat bahan alam. Sekali lagi terima kasih sharingnya Pak Deputi. Sama-sama. Semoga semakin sehat, semakin Amin, bahagia, amin. semakin sukses di dunia akhirat. Sobat BPOM, terima kasih podcast ngode pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak.